أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala bisa kumpul di rumah Allah, menghadiri majlis ilmu. Semoga Allah berikan untuk kita kesempurnaan, keistiqamahan di jalan yang Allah ridha. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan keluarganya dan mengikutinya sampai hari kiamat. Al-ahbab al-fuddala, hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang memudahkan langkah kita bisa menghadiri majlis ilmu, majlis yang dihadiri oleh para malaikat, majlis yang diturunkan ketenangan dari Allah Jalla wa'ala, majlis yang Allah merahmati menghadirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang kita semua kenal, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahum Allahu fi man 'indah. Empat keutamaan para hadirin yang agung, yang tinggi. Tidak ada yang dapat empat keutamaan ini, hanya orang-orang yang berkembal di rumah Allah, hanya orang-orang yang bermudarasah Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di malam yang berbahagia ini kita insyaallah akan bermudarasah terkait surah min Al-Quran Al-Karim, atau lebih khususnya satu ayat. Kita akan bermudarasah di satu ayat, di surah yang kita semua kenal, di surah yang kita sering baca, di surah yang perlu kita selalu mentadabburi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, malam ini kita bermudarasah di firman Allah Jalla wa'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang singkat ini akan tetapi penuh hikmah, penuh keutamaan, penuh pelajaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, surat Al-Fatihah perlu kita selalu mentadabburi. Sudah khatam tadabbur surat Al-Fatihah, ulang lagi, pasti akan dapat pelajaran yang belum pernah dengar.
belum pernah dapat. Karena keutamaan surat Al-Fatihah, subhanallah. Keberkahan surat ini, subhanallah, penuh. Apalagi surat ini yang kita sering baca minimal 17 kali dalam sehari dan malam. Subhanallah, seorang membaca mungkin surat Al-Fatihah tidak sadar. Kalau sudah rukuk mungkin enggak sadar apakah sudah baca atau belum. Kenapa? Hatinya enggak ada hatinya di dalam salat. Maka para hadirin, salah satu cara untuk bisa hati kita hadir dalam salat, kita berkhusyuk dalam salat, kita belajar tadabbur Al-Quran. Kita belajar tafsir surat-surat yang kita sering baca, agar makna-makna surat tersebut bisa kita bayangkan ketika kita baca. Begitu kita akan khusyuk di dalam salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, para ulama tulis banyak karya tentang satu ayat. Bayangkan, untuk menjelaskan belajaran di satu ayat. Salah satu karya yang diterima oleh banyak orang dan banyak dari masyayikh al-faqir di Madinah disuruh untuk sering baca, yaitu karya al-Imam Ibn al-Qayyim, Madarijus Salikin. Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ternyata para hadirin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ini di dalamnya ada banyak tingkatan, banyak derajat. Malam ini kita akan belajar hanya satu derajat saja dari derajat-derajat ayat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita perlu ketahui bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di dalamnya ada 3 garis besar. Yang pertama, al-ubudiyyah lillahi ta'ala, atau kita bisa bilang kamalul ubudiyyah lillahi ta'ala. Dari ayat ini kesempurnaan perhambaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kita beribadah, hanya kepadamu ya Allah kita meminta pertolongan. Kesempurnaan rasa hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, al-bara'atu minasyirk, lepas dari semua macam-macam syirik. Kenapa? Karena ayat ini menunjukkan kesempurnaan, keikhlasan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Maka para hadirin, di antara para ulama, jadikan rasa atau makna kesempurnaan, keikhlasan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala dari ayat ini sebuah adab yang Allah mengajarkan kepada seorang hamba untuk bertawassul kepada Allah Jalla wa'ala dengan rasa berhambaan kita kepada Allah. Sebelum apa? Sebelum meminta sama Allah Jalla wa'ala, ihdinas siratal mustaqim. Coba ayat ini datang setelah apa? Setelah Allah sebutkan
nama-nama Allah yang husna, alhamdulillahi rabbil alamin, ini pujian kepada Allah Jalla wa Ala. Ar-Rahmanir Rahim, asma'ullah wa sifatihi, ini nama-nama Allah dan sifatnya yang agung. Maliki Yaumiddin, ini begitu juga sifat al-mulk, yang milik segalanya. Setelah Allah sebutkan pujian kepada Allah Jalla wa Ala, lalu sifat dan asma Allah yang agung, lalu kemudian kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya itu meminta sama Allah Jalla wa Ala. Oleh karena itu para hadirin, Allah mengajarkan kepada kita adab berdoa kepadanya. Sebelum meminta sama Allah, ada caranya. Agungkan Allah, bertawassul kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-nama Allah al-husna, dengan sifatnya, dan kata Imam Ibnul Qayyim, dengan rasa berhambaan kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu al-ubudiyah. Kita bertawassul kepada Allah Jalla wa'ala dengan 3 hal sebelum kita meminta sama Allah Jalla wa'ala berikan petunjuk di jalan yang lurus. Berarti garis besar yang pertama yaitu apa tadi kita bilang? Kesempurnaan berhambaan kepada Allah Jalla wa'ala, kamalul ubudiyah lillah. Lalu yang kedua yaitu kesempurnaan keikhlasan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Garis besar ketiga yaitu rasa bahwa kita tidak bisa melakukan apapun, kita tidak bisa dapat segalanya kecuali dengan pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala, yaitu di firman Allah Jalla wa'ala, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kita meminta pertolongan untuk segalanya. Tingkatan atau darajat yang kita biidznillah ta'ala akan mudarasa malam ini yaitu manzilatul khuluq, tingkatan akhlak yang mulia dari ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, emang ada kaitan dengan firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan akhlak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita kembali ke qauluhu ta'ala, ini kata para ulama, salah satu ayat yang bisa menafsirkan ayat ini yaitu qauluhu ta'ala, firman Allah Jalla wa'ala di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Allah Jalla wa'ala, engkau ya Muhammad la'ala khuluqin 'azim, memiliki akhlak yang mulia, yang agung. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan khuluqun 'azim bahwa khuluq di sini maknanya dinun 'azim, agama yang agung. Subhanallah. Ibnu Abbas, para hadirin yang kita semua tahu,
Itu sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan Ibnu Abbas dapat keberkahan doa Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan kepada Abdullah ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Oleh karena itu para ulama memanggil Abdullah ibn Abbas atau dinamakan Abdullah ibn Abbas habrul ummah wa turjumanul Quran. Ini alim ulama dan yang paling berilmu di tafsir Al-Quran. Kata Al-Imam Mujahid, Al-Imam Mujahid ini salah satu muridnya Ibnu Abbas minat tabi'in. Begitu mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bahwa engkau ya Muhammad milik agama yang agung. Khuluqun 'azim ay din 'azim. Baik. Gimana kita bisa connect sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhlak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhlak apa sih artinya akhlak? Ma makna al-akhlak? Apa artinya akhlak di jalan menuju ke Allah Jalla wa'ala? Akhlak para hadirin yaitu sifat yang tertanam di jiwa seorang hamba, dan darinya perbuatan kita keluar dengan mudah tanpa dipaksa. Itu namanya akhlak. Akhlak yaitu sifat kita tanami di diri kita sendiri. Akan tetapi akhlak itu para hadirin sebenarnya buah ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Seorang hamba tidak pernah berakhlak yang baik di rumahnya sama tetangganya kalau ibadahnya tidak rajin. Karena ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, kesempurnaan keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa'ala, pengaruhan besar di hati kita. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, seorang hamba yang menuju ke Allah Jalla wa'ala tidak bisa lepas dari akhlak. Sebab ibadah bukan hanya ritual zahiriyah, tapi buahnya harus tambah pada ketenangan hati, kasih sayang, kesabaran, rasa malu, dan semua pekerjaan kita atau amalan-amalan hati itu pengaruh. Baik. Kalau kita kembali ke firman Allah Jalla wa'ala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Nabi alaihi salatu wassalam ketika ditanya para sahabat, tanya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka tanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Singkat sekali. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha,
kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quran. Apa yang kita pelajari dari Al-Quran, mengamalkan dengan apa yang kita pelajari dari Al-Quran, itu pengaruh di akhlak kita. Kana khuluquhul Quran. Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang kita belajar di kajian-kajian sunnah, hadis, al-adab al-mufrad. Alhamdulillah ada kajian al-adab al-mufrad di sini. Itu nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam Al-Quran banyak firman Allah yang menunjukkan akhlak. Dan akhlak itu sebenarnya muamalah, perbuatan. Akan tetapi perbuatan itu, ketika kita mengamalkan ayat Al-Quran, dengan perbuatan itu pengaruh ke amalan-amalan hati. Begitu menegakkan akhlak di dalam diri kita. Satu ayat, kata Allah Jalla wa'ala, khudhil afwa wa'mur bil'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Ja'far ibn Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu sahabat, kata radhiyallahu ta'ala anhu, Allah memerintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan akhlak-akhlak yang mulia. Dan tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang bisa mengumpulkan akhlak kecuali ayat ini. Sampai ayat ini ketika turun, ayat ini hadirin ketika turun, An-Nabi alaihi salatu wassalam tanya kepada Jibril alaihi salam, "Ma hadha?" Apa ini? Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'a'rid 'anil jahilin. Apa artinya khudhil afwa? Memaafkan. Memaafkan ketika bisa balas. Wa'mur bil 'urfi, maksudnya al-amru bil ma'ruf. Wa'a'rid 'anil jahilin, jangan ambil di hati dari gangguan orang-orang, misalnya orang-orang musyrik, orang-orang yang menghalangi kita di jalan yang lurus. Kita harus tidak peduli. Nah, faqala Jibril alaihi salam, la adri hatta as'al. Saya tidak tahu sampai saya akan bertanya. Jibril alaihi salam bertanya kepada Allah Jalla wa Ala. Summa raja'a, kembali kepada An-Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada engkau ya Muhammad, an tasila man qata'aka. Tasila man qata'aka, orang yang memutuskan rahimnya harus apa? Kita harus sempurna silaturahim sama orang yang tidak mau apa namanya, tidak mau bersilaturahim kepada kita, padahal dari arham. Nah, ini yang pertama. Wa tu'ti man haramaka, orang yang menghalangi hak Anda, kasih kepada orang yang menghalangi kita dari hak kita sendiri. Wa ta'fu 'amman zalamaka, memaafkan orang yang menzalimi Anda.
Ini semua para hadirin bisa kita bilang, ya, orang yang memutuskan silaturahim, ya terserah dia, nggak peduli. Saya mau, dia nggak mau, ya wes. Nah, terus wa tu'ti man haramaka. Mana ana yang kasih orang itu kemarin nggak mau kasih hak saya sendiri, ana sekarang yang kasih. Wa ta'fu 'amman zalamaka, orang yang menzalimi kita dan kita bisa balas, akan tetapi kita milih untuk memaafkan. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhlak ini kita tidak bisa tanami di diri kita kalau kita tidak ada di dalam hati kita kesempurnaan, keikhlasan kepada Allah Jalla wa'ala dalam beribadah. Tidak akan hati ini teguh di akhlaknya kalau rasa perhambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala kurang. Lalu yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akhlak seperti ini untuk kita tanami di diri kita sulit. Oleh karena itu kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Iyyaka nasta'in. Untuk apa? Untuk perbaiki akhlak kita. Oleh karena itu An-Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu doa yang An-Nabi alaihi salatu wassalam sering baca, yaitu Allahumma ihdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang terbaik, karena tidak ada yang bisa menunjukkan kepadanya kecuali Engkau, ya Allah. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada yang bisa menjauhkannya kecuali Engkau, ya Allah. Hadha doa ini hadirin, An-Nabi alaihi salatu wassalam selalu baca. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam mengamalkan dengan ayat ini, selalu meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Untuk apa? Untuk perbaiki akhlak kita. Salah satu doa yang terkenal yang kita setelah setiap salat baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Meminta pertolongan sama Allah Jalla wa'ala untuk kita selalu berzikir kepadanya, bersyukur atas nikmatnya, dan kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk kita selalu beribadah dengan ikhlas, dengan kesempurnaan rasa hamba atau rasa perhambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena itu pengaruhan ibadah terhadap akhlak tinggi sekali. Itu salah satu darajah atau tingkatan yang kita perlu selalu tadabburi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah fi kitab Madarij As-Salikin, ad-dinu kulluhu khuluq
Agama sebenarnya semuanya terkait akhlak. Dari mana ini? Kita kembali ke perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi alaihi salatu wassalam diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu kata Imam Ibn Al-Qayyim, ad-dinu kulluhu khuluq. Terus, faman zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fid din. Barang siapa yang melebihimu dalam akhlak, berarti ia melebihimu di dalam agama. Maka perlu kita menanamkan di diri kita, anak-anak kita, akhlak yang baik. Melalui apa? Melalui ibadah. Melalui kita belajar ikhlas, kesempurnaan keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Melalui kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk segalanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, An-Nabi alaihi salatu wassalam, ini sebuah keutamaan akhlak. An-Nabi alaihi salatu wassalam qala inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Al-hadith di dalam Sunan Al-Imam At-Tirmidzi, hadits sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya di antara kalian yang, atau dari kesempurnaan iman seorang mukmin, yaitu yang akhlaknya baik. Subhanallah. Sampai akhlak yang baik itu tanda kesempurnaan iman. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa khiyarukum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian yaitu yang mereka melakukan baik sama perempuan yang di rumah. Linisaihim, untuk istri, anak perempuan, ibu, saudara perempuan. Wa khiyarukum linisaihim. Kalau akhlak kita baik, bisa kita mengaplikasikan dimanapun, bukan hanya di luar, bahkan di rumah pun kita akan melakukan baik sama keluarga kita. Dan hal itu para hadirin, kita kembali ke firman Allah Jalla wa'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis yang berikutnya عند الإمام أحمد والإمام أبي داود وهو صحيح. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. Sesungguhnya seorang mukmin bisa mencapai atau mendapatkan derajat seorang yang berpuasa sunnah terus dan qiyamul lail dengan apa?
dengan akhlak yang baik. Bisa kita dapat darajat yang tinggi dengan akhlak yang baik. Lalu hadis yang berikutnya, An-Nabi alaihi salatu wassalam qala أنا زعيم ببيت في الجنة أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي عليه الصلاة والسلام kata, saya jamin untuk memberikan rumah di surga yang paling bawah untuk seorang yang meninggalkan al-mira. Al-mira itu kalau kita sering diskusi untuk menunjukkan bahwa saya benar. Setiap masalah pasti diskusi untuk saya benar di masalah ini. Enggak perlu kita sering yang menunjukkan kebenaran setiap masalah, kecuali yang benar yang kita memang bisa. Lalu An-Nabi alaihi salatu wassalam kata, wa bi baitin fi wasatil jannah. An-Nabi alaihi salatu wassalam jamin untuk berikan rumah di surga yang tengah untuk orang yang meninggalkan kebohongan, meskipun mungkin dengan bercanda. Lalu kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hasuna khuluquh. An-Nabi jamin dengan rumah di surga yang paling tinggi untuk siapa? Untuk orang yang akhlaknya baik. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, An-Nabi alaihi salatu wassalam jadikan surga yang paling tinggi untuk orang-orang yang berakhlak baik. Kita bisa memberi kesimpulan atau di akhir majlis kita ini untuk kita selalu mentadabburi Al-Quran sebisa mungkin. Surat-surat yang kita sering baca, karena hal itu membantu untuk kita lebih khusyuk di dalam salat, untuk hati kita lebih hadir di dalam salat. Subhanallah, khusyuk para hadirin di dalam salat itu sesuatu yang berat, akan tetapi mudah bagi orang yang selalu mengingatkan akhirat. Mudah bagi orang yang selalu mentadabburi Al-Quran. Mudah. Kita lihat orang baca Qul huwallahu ahad, nangis di dalam salat. Kita dengar atau melihat imam kadang-kadang baca surat Al-Qiyamah, satu makmum nangis. Kenapa? Itu hatinya hadir sama ayat-ayat. Saya sampai sekarang masih ingat salah satu murid Al-Faqir di Jakarta.
ketika baca ayat-ayat terakhir di surat Abasa sering nangis. Setiap kali dia setoran murajaah baca ayat-ayat terakhir dari surat Abasa, nangis. Subhanallah. Belajari Al-Quran pengaruhan besar di hati, memperbaiki akhlak, menumbuhkan iman, menyempurnakan keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa'ala, rasa perhambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Nas'alullah bimanni wa karamihi an yatawallana wa iyyakum bima yatawalla bihi ibadahu as-salihin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa muallimina wa liman ahsana ilayna. Allahumma ighfir lana wa lilmu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan tayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbalan mabruran khalisan liwajhika ya rabbal alamin. Semoga langkah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga kedudukan kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam meneguhkan keimanan kita, menyempurnakan rasa perhambaan kita kepada Allah Jalla wa'ala, menyempurnakan keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa'ala. La'alla hadha ma tayassara iraduhu a'ana Allah ala qawlih, fa in kana min sawabin fa min Allah وإن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. نختم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد